Selamat datang kembali di sesi diskusi kita. Pernah nggak sih Anda pengen muji orang tapi khawatir gitu, takutnya kedengeran basa-basi atau malah jadi aneh? Iya, iya. Pujian itu kan penting ya, tapi cara nyampeinnya itu loh ada seninya. Nah, kali ini kita mau coba bedah satu trik psikologis yang menurut saya cukup cerdas. Gimana caranya bikin pujian itu terasa lebih tulus, lebih nendang. Betul sekali. Kita ambil dari buku klasik Lel Loans, How to Talk to Anyone. Buku ini memang isinya kiat-kiat komunikasi praktis banget. Oke, Kita fokus ke satu teknik spesifik, namanya teknik #52. teknik #52. Apa itu? Pembawa pesan perasaan baik. Kedengarannya agak unik ya. Intinya sih, gimana caranya kita atau teman Anda bisa menyampaikan pujian tentang Anda, tapi lewat perantara. Oh, jadi pujiannya nggak langsung dari si penyampai? Betul, biar dampaknya lebih kuat, tapi nggak ada kesan jilat-menjilat gitu. Mari kita dalami ini. Oke, jadi problemnya kan kalau pujian langsung, meskipun niatnya baik, kadang malah bikin orang yang dipuji itu, curiga ya? Iya, itu dia. Mikir, "Ih, ini orang muji-muji ada maunya apa ya?" Buku ini juga nyinggung soal kecurigaan alami itu. Terus gimana solusinya? Nah, ini bagian yang psikologisnya menarik banget. Pujian yang Anda dengar, tapi lewat orang ketiga, itu seringkali rasanya jauh lebih otentik. Kenapa bisa gitu? Mungkin karena ini nyentuh bias kognitif kita ya. Kita itu cenderung lebih percaya informasi yang kesannya nggak sengaja ditujukan buat kita. Maksudnya? Ya, pujian dari pihak ketiga itu rasanya kayak bukti sosial yang lebih objektif. Kayak, wah orang ngomongin hal baik tentang saya, padahal saya nggak ada di situ, gitu. Oh, oke, masuk akal. Terus, teknik #52 ini gimana cara kerjanya di lapangan? Gimana teman atau kolega Anda bisa pakai ini buat Anda? Caranya sebenarnya simple, tapi efektif. Seseorang secara aktif nyampein komentar positif atau pujian yang diucapkan orang lain tentang Anda. Contohnya gimana? Misalnya nih, teman Anda bilang ke Anda, nama Anda, tadi aku ngobrol bentar sama Sarah, dia cerita loh katanya terkesan banget sama ide kamu di rapat kemarin. Oh gitu. Di sini, teman Anda itu jadi kayak kurir atau merpati posnya gitu, bawa kabar baik dari Sarah langsung ke Anda. Wah, itu cerdas banget. Jadi kita kayak minjem kredibilitas orang lain ya buat nyampein pesan positif. Bisa dibilang gitu, manfaatnya jelas. Buat Anda yang nerima, pujiannya terasa lebih tulus. Kenapa? Karena bukan datang dari orang yang lagi ngomong sama Anda saat itu. Iya. Ini bikin Anda seneng sama yang muji pertama, Sarah tadi, dan juga sama si pembawa pesannya. Bikin hubungan jadi positif ya? Tepat. Jadi ada lingkaran perasaan positif gitu, melibatkan tiga pihak. Ini nunjukin kalau cara nyampein pesan itu seringkali sama pentingnya sama isi pesannya. Teknik ini sebenarnya kebalikan dari teknik lain di buku yang sama, teknik #51, namanya Grapevine Glory. Grapevine Glory. Apa bedanya tuh? Mungkin bisa dijelasin sedikit? Boleh, boleh. Kalau Grapevine Glory, teknik #51, itu Anda muji seseorang tapi ngomongnya ke orang lain. Harapannya, kabar baik itu nyebar lewat kabar angin gitu. Terus nyampe deh ke telinga orang yang Anda puji. Oh, jadi nggak langsung ke orangnya? Iya, nggak langsung. Nah, kalau teknik #52 yang kita bahas ini, itu penyampaiannya langsung ke Anda. Tapi isinya pujian dari orang lain. Anda yang proaktif jadi pembawa kabar baiknya. Jadi #52 ini lebih lebih direct dan terkontrol ya nyampeinnya. Tapi apa nggak ada risiko ini malah kerasa kayak ya diatur gitu, kurang natural? Nah, itu pertanyaan bagus. Tentu aja, cara nyampeinnya tetap penting banget. Gimana tuh? Ya, kalau disampaikannya kaku atau kayak dipaksain, ya efeknya bisa hilang. Kuncinya tetap di ketulusan si pembawa pesan itu sendiri. Maksudnya? Walaupun pujiannya dari orang lain, niat baik si kurirnya ini harus tetap kerasa. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi lebih ke milih cara penyampaian yang paling kena di hati secara psikologis. Oke, paham. Jadi kesimpulannya nih, menjadi pembawa kabar baik atau pujian dari orang lain, ini strategi komunikasi yang efektif ya? Iya, efektif banget. Cara cerdas buat bikin orang dalam hal ini Anda merasa dihargai secara tulus, tapi nggak bikin curiga kayak pujian langsung. Alat yang bagus buat interaksi sosial kita. Benar sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungin sebentar. Renungin apa nih? Kapan terakhir kali Anda dapat pujian yang benar-benar nempel di hati?
Coba ingat-ingat, pujiannya itu langsung ke Anda atau Anda dengarnya dari orang lain? Iya juga ya. Terus, rasain lagi, gimana itu pengaruhnya ke perasaan Anda. Nggak cuma ke orang yang pertama muji, tapi juga ke orang yang udah repot-repot nyampein ke Anda. Kayaknya ada pelajaran berharga di situ soal kekuatan jadi pembawa pesan perasaan baik ini.